Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video dari channel Vertizon. Judulnya Syahadat Mantan Pemudi Gereja Ini, Air Mata Tak Terbendung. Oke, nanti kita akan lihat sebenarnya apa alasan saudara kita yang Kristen ini berpindah keyakinan dari Kristen kepada Islam. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 4 November 2020 kami kedatangan tamu yaitu Mbak Widya, Mbak. Iya. Dan kali ini Mbak ini ingin bersyahadat, ingin masuk Islam. Dipaksa atau keinginan sendiri, Mbak? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Itu alasannya kenapa, Mbak, kalau boleh tahu? Yang paling mendasar adalah bahwa Allah itu bukan Yesus ya. Jadi saya anggap Yesus adalah Nabi Allah, ya Allah yang maha besar. Sebentar, kok kayak kurang yakin begitu jadi mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah ya? Kok seperti tidak yakin begitu, tapi tidak jadi masalah. Nah, cuman sangat disayangkan bahwa saudara kita yang Kristen ketika mereka berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam itu sangat-sangat disayangkan karena apa? Dengan alasan yang menurut saya tidak masuk dalam logika atau tidak masuk akal. Misalnya begini, saya ambil contoh ini saja ya. Saya pindah ke agama Islam karena Yesus itu bukan Allah. Hah? Itu artinya bahwa kamu tidak menemukan kebenaran di dalam Islam. Karena sekalipun Yesus bukan Tuhan di dalam Kristen, itu tidak membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang benar. Tidak membuktikan bahwa Islam menyembah Tuhan yang benar. Itu tidak membuktikan hal itu. Itu alasan yang tidak masuk akal. Jadi saudara-saudara kita yang mualaf, kalau mau dikatakan bahwa kepindahan keyakinan mereka dari agama lama yaitu Kristen ke Islam itu bukan karena mereka menemukan kebenaran di dalam Islam, mereka menemukan ajaran yang sesungguhnya di dalam Islam, tetapi karena mereka misunderstanding terhadap iman Kristen, kurangnya pelajaran, kurangnya pengajaran tentang Alkitab, itu yang memang sama sekali kurang ketika ada saudara kita yang Kristen pindah ke agama Islam. Jadi seperti yang tadi dia katakan bahwa hal yang paling mendasar bahwa Yesus itu bukan Allah. Ya memang benar kalau dikatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, karena Allah dengan Yesus itu dua pribadi yang berbeda. Allah itu Tuhannya orang Islam yang disembah oleh Muhammad, dan Allah itu tidak mengenal Yesus dengan baik, bahkan tidak mengenal Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Jadi alasan pemudi ini pindah agama karena Yesus bukan Allah itu memang alasan yang tepat, tetapi itu tidak membuktikan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Tidak membuktikan sama sekali bahwa dia menemukan kebenaran dalam Islam. Itu untuk pernyataannya yang pertama, yang paling mendasar. Oke, mari kita lanjut lagi. Itu yang menjadi pengertian saya selama tahu Muslim seperti apa, seperti itu. Berapa lama Mbak sudah dari mengenal Islam itu sudah berapa lama? Untuk Islam 3 tahunan. 3 tahun ya. Sudah mulai belajar, cari tahu. Dan untuk keluarga, apakah sudah tahu kalau Sebentar, dia mengenal Islam sudah 3 tahun, tapi ini lagi salah satu hal yang menurut saya agak membingungkan karena begini. Kalau dia memang mengenal Islam dengan betul-betul mengenal Islam, maka dia tahu bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran itu yang pertama tidak sesuai dengan kenyataan, atau dalam arti lain bahwa itu penuh dengan dongeng. Seperti yang sudah saya kemukakan di video-video sebelumnya bahwa Al-Quran itu banyak sekali penuh dengan dongeng dan tidak menunjukkan kebenaran Al-Quran itu sendiri.
Al-Quran itu hanya bersifat teologis, menyerang teologis orang lain, teologis keyakinan orang lain, yaitu dalam hal ini Nasrani dan Yahudi, tetapi dia tidak menyediakan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Dia tidak menyediakan fakta-fakta yang benar terjadi. Dan bukankah itu adalah sebuah pembohongan? Menyerang teologi orang lain dengan menipu. Bukankah itu pembohongan? Dan Tuhan yang kalian sembah jika Tuhan yang benar adalah Tuhan yang berbohong kepada umatnya. Kalau saya sih lebih baik saya memilih tidak bertuhan daripada memilih Tuhan yang berbohong kepada umatnya. Karena jika Tuhan kita sendiri sudah berbohong kepada umatnya, bagaimana dengan umatnya yang nanti akan mengikuti dia? Pasti di dalamnya banyak kebohongan juga. Dan itu sudah terlihat nyata di dalam ajaran Islam. Yang kita kenal sekarang dengan sebutan takiyah. Jadi berbohong supaya Islam itu laku dijual. Jadi sekali lagi bahwa kalau memang pemudi ini sudah belajar tentang Islam selama 3 tahun, maka seharusnya dengan pikiran terbuka dia bisa memahami Islam yang sebenarnya. Yaitu penuh dengan takiyah, penuh dengan teror-teroran, penuh dengan ketidakmasukakalan. Dan saya bisa buktikan kalau kalian ingin meminta buktinya. Saudara-saudara kita yang muslim sering sekali menyerang keyakinan iman Kristen, tapi tidak mau memberikan pertanggungjawaban terhadap iman Islam mereka. Sama seperti pemudi ini juga mengatakan bahwa salah satu dasar yang paling utama dia pindah Islam adalah Yesus bukan Allah. Tapi dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban di mana letak kebenaran Islam. Yesus bukan Allah, ya memang benar Yesus bukan Allah. Yesus saja tidak kenal Allah itu siapa. Allah itu baru ada abad ke-7. Diperkenalkan oleh Nabi buta huruf. Itu Allah. Yang Yesus kenal adalah Bapanya yang di surga. Itu yang Yesus kenal. Dan dia memperkenalkan Bapa yang di surga itu kepada kita semua. Itulah Allah yang benar, yaitu bahwa Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itu adalah Allah yang benar, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang pada abad ke-7 dan menipu begitu banyak umat. Dan sampai sekarang kalian masih tertipu dengan hal-hal itu. Kita lanjut lagi. Mau masuk Islam? Iya, sudah tahu. Sudah tahu dan setuju ya? Disetujui. Setuju. Alhamdulillah. Kemudian karena sudah ini ya Mbak, nggak ada paksaan ya? Iya. Masa kita mulai syahadat aja ya? Iya. Oke, jadi mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk saudara-saudara muslim yang selalu datang ke kolom komentar dan selalu menjelek-jelekan iman Kristen, selalu mengutip ayat Alkitab untuk menyerang iman Kristen. Saya sarankan untuk kalian lebih banyak belajar tentang Islam, supaya kalian dapat memberikan pertanggungjawaban iman Islam kepada orang-orang yang sering mengkritik Islam. Mungkin kalian bisa memberikan jawaban kepada mereka tentang iman kalian sendiri, tentang iman Islam sendiri, daripada kalian datang kepada orang Kristen dan menyerang teologi Kristen tanpa dasar yang kokoh. Saya rasa itu hanya akan menjadi bahan candaan bagi umat Kristen untuk menertawakan kebodohan kalian. Oke, jadi untuk saudara-saudaraku muslim ingat itu. Menjelekkan keyakinan orang lain, menyatakan keyakinan orang lain salah, itu tidak membuat keyakinanmu menjadi benar. Jadi itu saja. Nanti silakan saudara-saudara jika ingin memberikan tanggapan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.